Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kaji. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam silmi Islam. Kita tahu, kita tarik, rukun Islam itu ada berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat kita itu sudah kafah, apa masih kafir? Sholat kita itu loh, sudah sempurna menurut Quran hadis atau sudah sempurna menurut otak kita? Sholat kita itu kan rata-rata minimalis dan minta pahala maksimalis. Sholat kita itu asal-asalan, nuntut kepada Allah ganjar yang itu kira-kira sholatnya kafah apa kafir? Maksudnya kafiriyati itu loh. Sholatnya hatinya masih tercover. Indonesia itu merdeka tanggal berapa sih? 17. Semoga kita merdeka dengan 17 rakaat. Kita butuh berapa kali memperingati 17 Agustus untuk merdeka yang betul-betul merdeka dari hawa nafsu. Kita ini butuh sholat berapa kali lagi untuk merdeka dari hawa nafsu, untuk merdeka dari penjajah iblis atau setan. Ada lagi, Bu Tuti, kita ini butuh umur berapa tahun lagi? Iblis tadi kan mengajukan permohonan, ya Allah tangguhkan saya sampai hari dibangkitkan. Jangan-jangan orang yang nyanyi panjang umurnya, itu jangan-jangan ya Allah, semoga kita merdeka yang betul-betul merdeka. Merdeka dari penjajahan iblis. Kembali lagi Mas Didin. Iblis ketika keluar dari surga, itu sudah menabuh genderang dendam. Qala fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menyesatkanku, akhirnya dia mencari pengikut. Ya begitu ya. Karena engkau menyesatkanku, maka mulai hari ini jalan sirotol mustaqim la'aqudanna. Itu kan kok ada. Apa kok ada itu? Tak dudui, tak kuasai. Coba ini. Kita ketika ihdinas sirotol mustaqim santai, angop, ngewe-ngewe. Coba itu. Wis, sudah ditutup sama setan iblis depan, belakang, kanan, kiri. Sudah. Kita tidak pernah ketika ihdinas sirotol mustaqim itu niat mencari DP, minta kepada Allah. Seperti apa sih sulitnya mencari kesirikan hati? Itu seperti apa sulitnya mencari semut hitam di kain hitam? Sulit. Makanya ketika sudah nakini, bersihkan seperti baju putih, akhirnya semutnya itu, semut kesirikan kelihatan, semut setan iblis itu kelihatan. Semoga dipahamkan Allah. Jadi memang bagi orang yang bukan pencarian sholat khusyuk, bagi orang yang bukan pencarian hakiki, memang tidak ada peperangan ketika zikir. Akhirnya santai. Ketika kita menuju kepada Allah, jalan menuju kepada Allah itu dibuntu oleh setan dari depan, belakang, kanan, kiri. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa.
Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Surat An-Nur ayat 21 tadi, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Gak akan pernah menang melawan iblis, setan, hawa nafsu abadan abada. Gak akan pernah menang. Tingkatan Nabi Adam aja kalah. Apalagi keturunannya gak akan pernah menang tanpa pertolongan Allah. Dan Rasulullah sudah mengajarkan doa. Doa ini aslinya maknanya sangat dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Semuanya menggunakan bi. Melibatkan Allah. Biasanya kalau kemerdekaan itu pakai apa? Merdeka. Sebelum pakai merdeka itu apa? Allahu Akbar wa kabbirru takbira. Pernah kita kaji juga. Takbir kita di dalam sholat, takbir kita di luar sholat, takbir kita ketika perang, itu harus menyertakan Allah. Takbir kita itu harus include surat Al-Anfal ayat 17 itu. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kita enggak mampu. Yang kita lawan itu tidak kelihatan. Yang kita lawan itu tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Kita ngaji saja, enggak akan pernah menang. Andai kata menang, enggak tahu itu di pembukaan undang-undang itu, bahwa kemenangan Indonesia adalah berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Betul enggak itu? Semata-mata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana bambu runcing melawan tembak? Bagaimana bambu runcing melawan tangki-tangki? Enggak masuk akal. Jadi kita harus berterima kasih kepada para pahlawan. Kita tadi pagi itu upacara 15 menit, 20 menit gitu aja sudah jerit itu. Dan ini dan itu, betul Pak Saleh. Pak Saleh upacara, di bawah bendera apa di atas bendera Pak Saleh? Kita sekedar upacara, dan upacara itu juga ada pelajaran, kedisiplinan, dan memerangi hawa nafsu. Malu kita kepada para pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya, tetesan darah, keringat, harta, bahkan nyawa. Kita tidak pernah mulai takbir sampai sholat itu jihad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulangi lagi. Udkhulu fisilmi kafa. Secara tidak langsung itu masuklah fis sholati wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Masuk. Nyambung Mas Udin kepada hadis bahwa setan itu ada di aliran darah. Kalau setan sudah di aliran darah, sedangkan pukulan kita itu masih di permukaan. Saya selalu bilang kepada Mas Udin itu, pukulan itu yang penting banyak pukulannya, apa muatan pukulan? Kalau pukulannya itu tidak bertenaga, itu musuh pasti memberikan mukanya. Betul. Dan kalau musuh memberikan mukanya, itu pasti sudah mengukur kekuatan pukulannya. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Pukulan itu bukan banyaknya, tapi muatannya. Muatan itu adalah power yang ada di dalam. Lihat saya, kalau power sekedar manusia melawan kekuatan iblis, didokno enggak kira-kira?
diberikan. Ya maksudnya, pernah ada keterangan itu Rasulullah datang, ternyata di masjid itu ada setan. Setan. Ternyata setan itu ada di serambi masjid dan Rasulullah berkata, setan kenapa kamu enggak menggoda orang yang sholat itu? Apa jawabannya setan? Enggak perlu digoda, yang sholat itu sudah lalai. Bahkan saya kalau mendekati khawatir tergoda. Saya justru malu kepada orang mukmin yang lagi tidur itu. Ini bicara gerakan atau bicara muatan kira-kira? Muatan, isi, ruh, khusyuk itu adalah muatan, ruh. Bicara tentang kualitas. Enggak perlu digoda. Kamu itu dipukul, apa jawabnya? Tak kasih muka saya kalau pukulannya itu kosong. Ini kira-kira kosong enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kosong. Ya Pak Aman, Pak Alif. Kalau berisi itu tuh Allah, mengisi di balik itu. Wa kabbiru takbira. Takbirlah dengan sebenar-benar takbir. Loh, wong setan itu sudah ada di aliran darah, sedangkan gerakan kita di permukaan, takbir kita di permukaan, bacaan doa kita di permukaan. Mesem enggak sih nang jero darah ini? Jadi rukuk dan sujud kita, zikir kita, istilahnya orang Jawa, itu gudung gete. Bahasanya itu harus mendarah daging. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu mendarah daging. Doa ruku khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi wa dami. Gete. Darah kita itu harus ikut zikir. Tubuh kita itu harus ikut zikir, sedangkan zikir kita itu baru di lesan, baru di permukaan. Musuh kita sudah ada di dalam. Pertanyaannya, di sini. Setan sudah ada di aliran darah, sedangkan kita masih di permukaan. Makanya begini, udkhulu. Silakan kamu masuk, biar tahu musuhmu sudah ada di situ. Kalau kita itu betul-betul masuk di dalam sholat, betul itu. Jangan pernah enggak sholat kemudian, ya Allah, ngelamun, balik lagi, betul? Ngelamun, balik lagi. Itu pertarungan yang wala zikrullahi akbar. Memang enggak kelihatan, tapi lamunannya itu nyata. Lamun, balik lagi. Itu kalau tidak la haula wala quwata illa billah, enggak kuat. Panjenengan pernah enggak merasakan datang pertolongan Allah, tiba-tiba fokusnya itu dimudahkan? Ya. Panjenengan pernah merasakan enggak difokus-fokuskan itu enggak bisa fokus? Wes nemen wisan, suwe wisan. Enggak akan bisa. Mazaka minkum tidak akan bisa bersih abadan selama-lamanya. Walakin Allah yuzaki mayyasa, akan tetapi Allah itu membersihkan kepada yang dikehendaki. Bagi hamba yang sudah dibersihkan, maka semut setannya itu mulai kelihatan. Dan andai kata kita sudah bersih, mampu melawan setan level 3, 4 itu sudah disiapkan sama Allah. 4 kalah, 5 sudah disiapkan. Biasanya kalau kita melawan setan itu memang dibuat kalah dulu, Pak Alif, supaya bersandar kepada Allah. Kalau kita melawan setan menang terus, itu Allahnya biasanya tidak ada. Seakan-akan kita yang menang, seakan-akan kita yang mampu. Jadi la haula wala quwata illa billah itu update terus.
dimensinya, tingkatannya itu beda-beda. Sama surat An-Nur 21 itu Bu Tuti kan sudah berkali-kali kita kaji, tapi dimensinya itu beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.